pelabuhan ini memang setiap harinya mama-mama dan juga para pedagang ini akan mengantarkan ikan menuju ke pasar. Inilah aktivitas ekonomi mereka karena paling besar sini hasilnya ya. Iya. Nelayan tidak cuma memancing, tidak cuma menjala di tengah, tapi kita juga bahkan di pesisir. Di sini banyak sekali ikan yang bisa kita ambil. Ya Bang ya? Soal infrastruktur jalan, soal akses jalan menuju ke kantong-kantong produksi itu yang memang masih sulit. Berarti hanya sebatas untuk konsumsi harian saja. Pelabuhan Waiwerang adalah jantung perekonomian Pulau Adonara. Bisa dibilang, sebagian besar masyarakat hidup dari pertukaran rupiah di sini. Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki 2 pulau besar, yakni Pulau Adonara dan Pulau Solor. Kedua pulau ini dipersatukan oleh perdagangan hasil laut. 3/4 warga di kedua pulau ini hidup dari hasil lautnya yang melimpah. Penasaran? Saya menghampiri mereka yang baru datang dari seberang. dari mana ini Bang? Dari mana ini? Datang dari mana? Dari Lamakera semua. Mama semua dari Lamakera ini? Iya. Bawa apa aja? Bawa ikan. Bawa ikan? Ikan ini ikan semua ini. Bawa. Saya berat nih. Ya. Apa? Taruh di kepala. Tapi nanti ini mama mereka uang sedikit. Mama tidak. Ya, mama jalan mendaki. Sejak pukul 5 pagi, mobil bak terbuka telah siap mengantar jemput para pedagang hasil laut. Bahkan, sebelum para penjual tiba di pasar Waiwerang yang menjadi tujuan mereka, para pembeli ikan sudah menghampiri mereka hingga ke sini. Di pelabuhan ini memang setiap harinya mama-mama dan juga para pedagang ini akan mengantarkan ikan menuju ke pasar. Inilah aktivitas ekonomi mereka karena paling besar sini hasilnya ya. Iya. Jadi di Flores Timur ini Pulau Adonara, Pulau Solor, Lembata itu merupakan penghasil ikan terbesar di Flores Timur. Jalan nih, Ma. Langsung ke pasar ya? Iya, ke pasar. Para pedagang pun berangkat menuju ke pasar Waiwerang. Jaraknya tidak sampai 1 kilometer dari pelabuhan. Bersamaan dengan barang dagangan mereka, para penjual hasil laut ini mulai mencari nafkah. Di pasar Waiwerang, kita bisa menemukan beragam jenis ikan laut. Ketika saya datang, bertepatan dengan hari pasar yang hanya digelar 2 hari dalam sepekan, yakni hari Senin dan hari Kamis. Pada 2 hari ini, artinya ada lebih banyak jumlah pedagang dibandingkan hari-hari lain. Kalau yang tuna-tuna ini dagingnya yang mana? Itu tuna besar, ini tuna kecil. Daging potongnya mana? Ini? Ini. Ini ya? Itu besar. Ini ya? Itu tuna besar. Oh ini tuna besar. Berapa segini? 20. 20 ya? Yang ini ikan layar, potongnya 10. Satu ikan ini berapa? 5.000. 5.000. Tapi setiap hari ini laku? Laku. Laku ya? Kadang laku, kadang juga tidak. Kadang laku, kadang tidak. Dari satu ikan ini aja, mereka bisa dapat hampir 1 atau hampir setengah juta rupiah. Dan ini kalau laku ya, Ma ya? Iya. Kalau laku, tapi kalau misalkan enggak, di sini biasanya cepat membusuk karena tempat penyimpanannya tidak ada. Gitu. Mama Nona menunjukkan kotak-kotak pendingin tempat menyimpan hasil laut yang menjadi barang dagangannya. Oh ini ya? Ini tahan berapa hari? Oh, Sama juga 2 hari. tahan 2 hari. Gantung. Setiap 2 hari Mama ganti Ganti es semua ya. 2 hari ganti es. Ah,
Tidak ada perusahaan es di sini? Tidak ada. Mama bikin sendiri. Bikin sendiri. Untuk membuktikan besarnya potensi perikanan di sini, saya berjalan ke pesisir selatan Pulau Adonara. Dari Dusun Bele, Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, saya berangkat melaut. Begitu matahari terbit, kami menuju ke Selat Solor. Satu jam perjalanan, kami berhenti di titik-titik yang telah ditentukan. Nelayan Adonara sudah paham betul di mana mereka harus berhenti dan mulai memancing. Banyaknya burung-burung di permukaan air di depan sana tuh jadi tanda buat para nelayan kalau di bawahnya biasanya banyak ikan-ikan tongkol ataupun ikan-ikan kecil. Kita lihat ada ikan-ikan kecil sini dan kita akan ke depan sana untuk coba pancing pakai kail ini. Kita ke depan, Bang. Ke depan. Lepas sini ya. Saya, Bang Rizal, dan Bapak Petrus menjual seember ikan hasil tangkapan kami kepada pengepul yang ada di kapal yang lebih besar. Lautan di Flores Timur dengan luas mencapai hampir 4.000 km persegi tentu menjadi anugerah bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ikan tak hanya menjadi barang konsumsi, tapi juga komoditi yang menghasilkan pundi-pundi rupiah. Di wilayah ini, nelayan memang tidak menjual langsung hasil laut tangkapannya. Biasanya, ada perantara yang menjadi tujuan mereka untuk menjual hasil tangkapan. Bapak, ada berapa nelayan yang kira-kira jual setiap hari? Sampai 10 lebih. Berapa uang yang Bapak siapkan berarti? 3 juta. Sampai 3 juta. Oh, banyak juga ya. Yang menarik, tidak hanya mereka yang berusia paruh baya saja yang berangkat melaut hari ini. Anak-anak berusia 7-15 tahun ini pun turut melakukan bongkar muat ikan. Ada 3 anak yang saya temui di sini. Dengan asyiknya, mereka membantu awak kapal melepaskan satu persatu ikan yang tersangkut di jaring milik mereka. Berdua tidak sekolah kah? Sekolah. Sekolah juga. Kelas berapa? Saya sampai kelas 3. Oh, SMP kelas 3. Hari ini tidak sekolah? Berhenti dulu. Berhenti dulu. Tapi sore nanti sekolah kah? Apa tidak? Tidak. Oh tidak, hari ini memang tidak masuk sekolah. Nah, Sore ini sama dengan hari lain di Pulau Adonara. Siang sampai petang adalah waktu bagi nelayan untuk istirahat. Potensi perikanan yang melimpah tidak serta-merta menjadikan mereka menguras tenaga untuk meraih penghasilan. Bagi mereka, hasil laut tak perlu terus-menerus dikeruk. Musim tuna dan cakalang di pertengahan tahun sudah cukup mengucurkan keringat mereka pada beberapa bulan terakhir. Karena saat-saat itu telah lewat, maka ada waktu sejenak bagi para nelayan saat ini untuk membenahi peralatan dan perlengkapan mereka yang sempat rusak. 3/4 dari 170.000 warga Pulau Adonara tinggal di kawasan pesisir. Bisa dibilang, untuk mendapatkan penghasilan, mereka tak perlu terlalu jauh melaut, melainkan ibarat menangkap ikan di pekarangan rumahnya saja. Ikan-ikan yang tidak mereka makan akan diolah menjadi ikan kering, yang nantinya akan dijual ke kecamatan-kecamatan lain di pulau ini. Persis setengah jam sebelum matahari terbenam, warga berangkat menebar pukat. Uniknya, jaring ini akan mereka tebar di lautan pesisir yang jaraknya hanya sekitar 25 meter dari bibir pantai.
Di sini para nelayan tidak cuma memancing, tidak cuma menjala di tengah, tapi kita juga bahkan di pesisir. Di sini banyak sekali ikan yang bisa kita ambil. Ya Bang ya, di sini kita akan pakai jala sederhana, kita akan tebar, dan kita akan lihat berapa banyak hasilnya. Setahu saya, sulit menjaring ikan di lautan pesisir yang terlalu dekat dengan bibir pantai. Apalagi jaring ini hanya membentang sepanjang 500 meter saja. Ternyata, dugaan saya meleset. Hasil laut yang terjaring di pukat ini cukup banyak. Tarik-menarik pukat di pesisir pantai sore ini menunjukkan kepada saya betapa melimpahnya hasil laut di sini. Tiap sore dapat segini, lumayan. Langsung bagi-bagi nih. Taruh sini satu lagi ya. Abang pun sini. Bahagia rasanya merasakan kehangatan di tengah-tengah warga Kampung Bele sore ini. Siapa yang menarik jaring paling keras berhak mendapatkan ikan paling banyak. Setiap sore dapatnya segini, 1 ember atau 2 ember ikan. Tapi di sini masih bercampur sama sampah, kita harus pilih-pilih lagi ikan-ikannya. Dan ini dibagi-bagi sama mereka untuk satu kampung ini. Dibagi nih, Mah. Dari hampir 200 warga Kampung Bele, ternyata saya dan Mama Rosalina yang paling keras menarik jaring. Artinya, kami berhak membawa hingga setengah dari hasil tangkapan sore hari ini. Buat makan siapa aja? Buat makan siapa aja? Oh, ini buat rumah masing-masing aja. Kami pun membawa pulang hasil laut ke rumah.